Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbud atau yang mewakili, Bapak Direktur SMK Kemendikbud atau yang mewakili, Mr. Oliver Sembet selaku Dubes Prancis untuk Republik Indonesia yang saya hormati, Mr. Philip Greng selaku Atase Kerja Bahasa Prancis yang saya hormati, Bapak Raja Hutauruk selaku Direktur Utama Penerbit Erlangga dan beserta jajarannya yang saya hormati. Mr. David Gunawan selaku Corporate Manager Penerbit PT Erlangga dan bapak-bapak, ibu-ibu hadirin hadirat yang berbahagia, utamanya para bapak-bapak dan ibu-ibu guru SMK seluruh Indonesia yang saya cintai dan saya banggakan. Marilah kita yang pertama dan utama tak henti-hentinya selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa memberikan kita rahmat dan hidayahnya, sehingga pada sore hari ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan dan kesehatan, sehingga bisa bertemu, bersilaturahmi, bertatap maya, khususnya dalam acara Grand Launching buku bahasa Prancis untuk SMK bersama penerbit PT Erlangga. Pada kesempatan yang istimewa ini, masih di bulan Syawal, saya atas nama pribadi dan pengurus pusat Perkumpulan Pendidik Vokasi Indonesia, Ikatan Guru Vokasi Indonesia Maju, PPIKVIM, merasa mendapat kehormatan dan senang sekali berada di tengah-tengah bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada hadirin yang dengan penuh keikhlasan sudi meluangkan waktu dalam acara Grand Launching bahasa Prancis untuk SMK dari penerbit PT Erlangga, kenamaan kita. Izinkan kami menghaturkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum, inna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon dimaafkan atas semua kesalahan dan khilaf lahir dan batin. Semoga kita senantiasa kembali disucikan hati dan pikiran kita, ucapan dan perbuatan kita, dan perilaku sehari-hari maupun dalam melaksanakan tugas kita sebagai seorang pendidik. Tak lupa salawat serta salam senantiasa kita curahkan keharibaan beliau baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Kita nantikan syafaatnya bersama kelak di yaumul akhir. Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan, hari ini saya mencoba hadir di tengah-tengah Bapak Ibu untuk ikut bersama meramaikan dan juga sekaligus menyaksikan acara Grand Launching buku bahasa Prancis untuk SMK yang dicetak atau diterbitkan oleh penerbit PT Erlangga dengan model daring. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya cintai dan saya banggakan, seperti yang kita ketahui, menurut survei Central Connecticut State University atau CCSU telah merilis tingkat literasi dunia pada bulan Maret tahun 2016, yang mana pemeringkatan itu berdasarkan 5 indikator. Di antaranya adalah pertama tentang kesehatan literasi negara, yang kedua tentang pendidikan, yang ketiga tentang perpustakaan, yang keempat tentang surat kabar, dan yang kelima adalah
ketersediaan sarana prasarana di bidang IT atau komputer. Di dalam hasil survei tersebut, Indonesia ditempatkan menjadi peringkat yang ke-60 dari 61 negara yang disurvei. Indonesia masih unggul dari negara Botswana yang berada di peringkat akhir. Sedangkan negara yang menempati peringkat pertama adalah Finlandia, disusul Norwegia dan Islandia. Dan alhamdulillah di tahun 2019 Indonesia mengalami peningkatan, sekalipun itu masih terkategori 10 negara yang berliterasi rendah. Indonesia menempati ranking ke-62 dari 70 negara yang disurvei berkaitan dengan tingkat literasi dunia. Hal ini berdasarkan survei dari Program for International Student Assessment atau PISA yang dirilis oleh Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD pada tahun 2019, yang mana disebutkan bahwa tingkat literasi Indonesia pada penelitian tersebut adalah menempati nomor 62 dari 72 negara yang disurvei. Dan tentunya sekali lagi ini adalah sangat memprihatinkan dan menjadi concern, menjadi PR kita bersama. Hadirin yang berbahagia, yang saya cintai dan saya banggakan, keberadaan kami atau berdirinya kami di tengah-tengah Bapak Ibu semua setidaknya ikut bagaimana kami terpanggil untuk ikut memotivasi, untuk ikut ambil bagian, mengajak para hadirin semua untuk memupuk rasa minat membaca dan bagaimana bisa membudayakan literasi, utamanya adalah bagi siswa, guru di sekolah vokasi SMK. Kita semua tahu buku merupakan jendela dunia. Buku juga merupakan jembatan ilmu. Dengan membaca kita akan mengetahui, dengan membaca kita akan menambah ilmu, pengetahuan akan kita dapatkan. Dengan membaca juga berbagai kosakata, literatur, perbendaharaan kata akan kita dapatkan dan juga bisa menambah kemampuan berkomunikasi kita dengan pihak lain. Setidaknya kami mencatat ada 2 cara bagaimana meningkatkan minat baca atau minat literasi kita. 2 cara ini adalah yang pertama kita bagi menjadi 3. Ya, yang pertama adalah bagaimana kita bisa menyukai membaca itu dengan bagaimana ikut mengoleksi atau membeli buku sekecil apapun, ya sesuka dan sesuai dengan keinginan kita. Entah itu buku novel, ya kemudian buku pengetahuan, buku biografi ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah buat perpustakaan mini di rumah kita. Jadikan koleksi-koleksi buku kita memenuhi rak-rak, namun bukan sekedar hiasan saja. Setidaknya setiap hari kita buka, kita baca, ya, dan senantiasa kita selalu rawat buku-buku yang ada di perpustakaan mini kita. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita bisa menyenangi, ya, membaca buku itu di tengah kebersamaan kita di lingkungan keluarga, bukan hanya gawe atau HP atau Android saja yang kita gunakan atau yang kita lakukan keseharian itu, namun adalah bagaimana kita bisa mengkoleksi buku, ya, kemudian juga membuat perpustakaan mini dan juga bisa menyenangi bersama, menyukai bersama membaca buku di tengah keluarga kita. Dan cara yang kedua adalah bagaimana kita bisa mengetahui padanan kata atau susunan kata literasi itu, bahwa literasi itu terdiri dari penggalan 4 suku kata, yaitu LI, TE, RA, dan SI. Literasi. Li yang pertama adalah lihat. Mari kita lihat, mari kita miliki buku yang ada di tengah-tengah kita, kita koleksi dan kita masukkan di dalam rak buku perpustakaan mini kita.
Dan suku kata yang kedua adalah T, artinya terapkan budaya membaca kita, ya, terapkan budaya literasi kita di tengah-tengah keluarga kita. Dan Ra adalah ramekan, ya, ramekan keluarga kita dengan membaca buku, ya. Dan Si itu adalah siapapun, ya, setelah kemudian melihat, mengkoleksi buku, ya, kemudian setelah menerapkan budaya membaca buku, ya, kemudian juga setelah meramaikan budaya buku, dan siapapun pasti akan merasa senang, menyukai budaya, sehingga pada akhirnya menjadi kebutuhan, yang menjadi kebutuhan bagaimana kita setiap harinya bisa membaca buku. Itulah dua cara yang setidaknya bisa dilakukan kepada kita semua sebagai seorang pendidik, bagaimana bisa meningkatkan minat baca bagi diri kita, lingkungan kita, dan utamanya adalah para siswa, guru-guru di SMK. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, berdasarkan apa yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa membaca itu penting bagi kita sebagai sebuah bangsa dan akan berguna sekali bagi masa depan negara kita. Mulailah membaca dari buku ataupun buku-buku semacam buku elektronik, ya, atau sekedar memanfaatkan gawai atau Android kita, tetapi dalam rangka untuk menambah kekayaan perbendaharaan literasi informasi kita. Bukan hanya sekedar WA-an ataupun sekedar main game saja, tetapi manfaatkan gawai kita, manfaatkan HP kita itu adalah untuk sebagai pusat perbendaharaan ilmu, sebagai pusat informasi. Maka dari itu, ketika kita telah melakukan dua cara itu, insya Allah kita akan ikut membudayakan minat baca dan juga minat budaya literasi kita, sehingga pada akhirnya kita akan menyenangi buku. Bapak-bapak dan hadirin hadirat yang saya cintai dan saya banggakan, sekali lagi ke acara ini yang digagas oleh PT Penerbit Erlangga, kehadiran ini menjadi tonggak penting, ya, sebagai sejarah bagaimana bisa mewujudkan budaya literasi dan makna literasi akan hubungan diplomatik kedua negara antara Prancis dan Indonesia, yang mana sudah kita tahu sudah berlangsung hampir 70 tahun. Di samping bahasa Prancis juga merupakan bahasa resmi dalam hubungan internasional, Institut Prancis Indonesia telah terus menjadi motor pembelajaran bahasa Prancis di Indonesia. Bahasa Prancis perlu dipelajari karena akan membuka wawasan dunia. Prancis merupakan pusat turis, ya, sebagai pusat mode dan industri hospitality di dunia. Karenanya pelajar SMK, terutama pada jurusan-jurusan hospitality, jurusan-jurusan pariwisata, perhotelan, tata boga, perlu banyak belajar bahasa Prancis untuk mendapatkan wawasan yang utuh dan luas tentang bidang pariwisata. Penerbit Erlangga terus berkomitmen menerbitkan buku-buku unggulan, termasuk untuk referensi dan panduan belajar untuk bahasa asing, termasuk bahasa Prancis. Buku ini mudah-mudahan dapat memotivasi para siswa untuk belajar bahasa Prancis, ya. Buku ini akan membantu siswa dalam membuka pergaulan global. Buku ini akan membantu siswa untuk menjadi tenaga-tenaga unggul dan profesional di dunia pariwisata. Harapannya sekali lagi, ketika pandemi berakhir, akan pulih kembali kunjungan turis kedua negara, dan Anda akan disambut dengan sapaan manis putra-putri Indonesia. Sekali lagi, kami sampaikan terima kasih atas kebersamaan ini. Semoga akan terus berlanjut di masa dan agenda yang akan datang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan jika ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 2 Juni 2021, Ketua Umum PPIKFIM Edi Siswanto. Terima kasih.